Jawaban santai Presiden Jokowi atas sindiran AHY. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, daya beli yang lemah, ada harga minyak naik, itu aja dikit, itu aja demo. kesulitan masyarakat lainnya secara ekonomi dan sosial. Ini dirasakan di berbagai penjuru tanah air. Betul? Demo itu yang korupsi gede-gede itu di demo. Terus saya beri tugas 1,5 tahun menterinya, saya mau ini sama seperti provinsi yang lain, 1,5 tahun baru bisa kejadian. Itu nginjek sana, nginjek sini, nginjek sana, nginjek sini. Saya sebenarnya nginjek-nginjek orang juga nggak seneng. Tapi kalau perlu untuk rakyat akan saya lakukan. Naiknya harga-harga bahan pokok akibat naiknya BBM, Harga BBM di Papua, di Wamena, di Lanijaya, di Puncak, di Nduga, di Pegunungan Tengah, dulunya itu harganya 60 ribu sampai 100 ribu. Itu nggak pernah ada yang demo berpuluh tahun, diem. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berapa? Harganya sudah sama seperti provinsi-provinsi yang lain. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 2 tahun yang lalu saat saya ke Entikong, saya melihat langsung kondisi gedung, bukan gedung, kondisi bangunan. Kalau gedung itu kan besar, kondisi bangunan yang ada kalau dibandingkan dengan yang sebelah. Saya bisik-bisik ke Pak Menteri PU saat itu, Pak, ini kantor atau kandang? Saya nggak tahu sudah berapa tahun, saya nggak ngomong kandang apa, ya kandang gitu aja. Sudah berapa puluh tahun bangunan ini nggak pernah disentuh apapun. Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Saya sampaikan, kalau dibandingkan dengan negara sebelah, saya tanya, bagus di sana atau bagus di sini? Wah, bagus di sana, Pak. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri PU, saya minta ini segera diruntuhkan, ini bangunan ini. Saya beri waktu 2 tahun. Dan perintah saya saat itu singkat, saya minta lebih baik dari yang di sana. Tadi saya bisik-bisik ke Menteri PU, sekarang sudah lebih baik atau masih lebih jelek dari yang di sana? Sudah 5 kali lebih baik, Pak. Yang ngomong Menteri PU, bukan saya loh. Sedikit fakta dan jawaban Presiden Jokowi atas sindiran AHY. Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Insya Allah, jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. Ada yang rindu SBY? Ada lagunya itu, rindu serindu-rindunya. Betul? Coba lihat, yang namanya Blok Mahakam itu lebih puluhan tahun dikuasai oleh Perancis dan Jepang. 2015 sudah kita serahkan 100% ke Pertamina. Coba nih, 100% ke Pertamina. Blok Rokan yang dikelola Chevron Amerika berapa puluh tahun sudah dikelola.
Sekarang baru saja sudah dimenangkan oleh Pertamina, 100% ini Pertamina. Freeport lebih dari 40 tahun dikelola dan kita hanya dapat 9%. Kita diam saja. Sekarang kita sudah ambil mayoritas 51%. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Mereka yang mau mengambil hati dan mengharap dukungan rakyat harusnya bisa memberikan contoh dan berpidato dengan baik. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Kemarin saya meresmikan pos lintas batas di Badau. Sebelumnya saya telah meresmikan 3 bulan yang lalu di Entikong. Pada hari ini kita resmikan lagi pos lintas batas negara di Aruk, Kabupaten Sambas. 3 pos lintas batas negara kita bangun dengan sebuah desain yang megah, semuanya berada di Kalimantan Barat. Sampai hari ini saya sudah 7 kali ke Kalimantan Barat. Yang lain kadang-kadang baru 1, baru 2, di sini sudah 7. Saya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan oleh masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan hanya sebatas ini sebagai kantor imigrasi, kantor karantina, kantor bea cukai. Tidak seperti itu. Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan pos lintas ini untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas. Dan saya juga sangat berbahagia sekali, Pak Gubernur, saya harus menyampaikan apresiasi karena di Kalimantan Barat pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Ini baru aja saya baca 5,22%, tinggi ini. Tapi memang harus terus dipertahankan dengan kerja keras seluruh masyarakat. Hati-hati, ekonomi dunia sekarang ini semuanya melambat, turun semuanya. Kita dengan susah payah segala jurus kita keluarkan agar ekonomi kita tidak turun, dan alhamdulillah 2016 yang lalu kita tumbuh 5,02. Kita adalah masuk dalam 3 besar terbaik setelah India, Cina, Indonesia. Ini yang sering kita lupa mensyukuri. Pertumbuhannya bisa dipertahankan baik, tapi masih banyak yang demo. Bukan malah saling mencaci, yang akhirnya malah membuat bingung rakyat. Sebenarnya mereka mau memperjuangkan rakyat atau hanya mau memperbesarkan partainya masing-masing. Semoga ke depan bisa terpilih pemimpin yang benar-benar dicintai dan berjuang demi rakyat Indonesia seperti saat ini
Presiden Joko Widodo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.